Saatnya sekarang kita akan masuk di segmen ekonomi dan bisnis. Ternyata rupiah belum mampu untuk menahan gempuran faktor eksternal. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika pada Kamis lalu kembali melemah di angka 14.160 dari posisi terakhir sebelumnya di 14.127 di hari Rabu yang lalu. Kita lihat dolar memang masih terus saja menunjukkan keperkasaannya menguat terhadap rupiah. Seiring juga dengan dikeluarkannya data tenaga kerja Amerika Serikat, di mana data tersebut mengirimkan sinyal yang positif, menurunnya tingkat pengangguran, dan jika pengangguran di negeri paman Sam Amerika ini turun, maka dolar diprediksi akan semakin menguat. Sementara dari sisi internal, dari dalam negeri Indonesia, pasar masih menunggu perbaikan ekonomi seperti peningkatan ekspor dan juga penyerapan anggaran pembangunan. Kita tentunya tetap berharap, tapi sepertinya angka 14.000 ini menjadi satu pemandangan yang biasa ya bagi masyarakat Indonesia. Tapi kita masih bicara mengenai nilai tukar rupiah ini. Dari awal tahun 2015 memang nilai tukar rupiah terhadap dolar cenderung melemah. Nah, bila melihat kondisi tersebut, banyak yang berasumsi memegang dolar ini akan lebih menguntungkan karena cenderung menguat. Benarkah demikian? Apakah Anda pernah melihat orang dengan penghasilan besar tapi aset atau hartanya lebih sedikit dibanding dengan yang penghasilannya lebih kecil? Ya, kasus seperti ini banyak terjadi. Untuk menghindarinya, hindari gaya hidup tanpa perhitungan dan mulai mempertimbangkan investasi. Yang artinya, menanamkan sejumlah uang atau membeli aset untuk mendapatkan keuntungan. Produk pilihan investasi beragam, mulai dari deposito, properti, emas, saham atau reksadana. Tergantung kemampuan dan target finansial masing-masing orang. Menurut saya lebih ke properti ya, karena dari tahun ke tahun akan semakin melambung harganya ya. Kalau sekarang sih saya lebih prefer ke pasar saham. Tapi pasar sahamnya yang ikut ke unit link karena saya belum nggak paham banget. Jadi dengan adanya unit link ini agak-agak terbantu karena kita tinggal seperti auto debit seperti biasa. Kalau aku prefer ke properti sama emas, ini stabil. Yang kedua kalau kita emas itu lebih menjanjikan sih. Yang perlu diingat, investasi memberikan peluang keuntungan besar sekaligus resiko kerugian besar pula. Terlebih dalam ketidakstabilan perekonomian global seperti sekarang ini. Semakin perkasanya dolar Amerika membuat hampir seluruh mata uang negara melemah dan bahkan terpuruk. Tak ayal bila para pelaku investasi mulai dirundung khawatir dan bimbang. Nanda Putri, Oswald Nainggolan melaporkan untuk NET. Jadi apa sih produk investasi yang tepat saat situasi ekonomi tidak menentu seperti sekarang ini? Segera kita akan bahas bersama sahabat saya perencana keuangan Aidil Akbar. Pagi Bar. Pagi. Ketemu lagi. Thank you for coming. Ini banyak yang kirim saya lewat sosial media, makanya kita sekarang undang Akbar lagi. Kira-kira kemana nih kita harus mengalokasikan aset yang kita miliki atau mungkin sebagian dari penghasilan kita untuk berinvestasi? Ya, jadi gini, sebelum kita bicara investasi, balik lagi kita harus samakan persepsi dulu ya, bahwa yang namanya investasi itu adalah tujuan untuk jangka panjang. Gitu ya. Jangka panjang itu kalau dari perencana keuangan biasanya 5 tahun atau lebih. Beberapa mungkin yang agresif mengatakan bahwa panjang itu 3 tahun atau lebih. So artinya apa? Artinya kalau memang kita punya durasi di atas 5 tahun, basically masuk ke produk apapun sekarang juga itu udah murah jatuhnya kan gitu. Ya kan? Jadi masuk aja, tungguin 5 tahun lagi, tungguin 10 tahun lagi, itu murah. Cuma permasalahannya adalah kuat nggak nih kita nih kalau sekarang masuk terus tiba-tiba besok turun 20%, nah gitu kan. Ya, nah itu yang kita harus waspadai gitu kan. Itulah sebabnya kenapa kita juga harus melihat, meskipun kita bilangnya bahwa kita jangka panjang, permasalahannya kan adalah kalau turun 20% kan deg-degan juga kan. Pasti dong. Jadi kira-kira apa nih produk yang saat ini cukup secure lah? Ya. Sebenarnya gini, kalau kita perhatikan dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak jelas gitu ya, dalam unstable dan lain sebagainya, memang produk-produk yang berbasis ada asetnya itu biasanya
cenderung dianggap ya, persepsinya dianggap lebih aman. Itulah sebabnya contohnya seperti emas ya, logam mulia itu adalah salah satu contoh produk yang meskipun banyak orang bilang bahwa itu bukan investasi, tapi ada aset, ada barangnya ya, yang kita sewaktu-waktu kita butuh kita bisa lepas. Dan emas juga dalam beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir juga naik cukup signifikan di Indonesia ya, meskipun di emas dunianya masih naik turun gitu. Nah kemudian kedua ya, tadi seperti Adrian tuh bilang gitu ya, dolar di 14.000 dan ini juga masih mungkin bisa naik lagi kan gitu ya. Bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi angka 15.000 tuh kayaknya terlalu dekat di depan mata ya, masih bisa sampai ke sana. Bahkan kalau sampai terjadi bisa jadi panik buying gitu ya, panik buying berarti bisa naik ke 16.000 atau 17.000. Ya untuk orang-orang yang mau ngambil take opportunity, ini sebenarnya masuk juga menjadi bagian dari investasi. Kalau kita lihat sebenarnya dolar sendiri, statistiknya kalau kita lihat pelemahan dolar selama 10 tahun terakhir, itu memang dolar rata-rata melemah, rupiah rata-rata melemah di kisaran 4%-an per tahun ya, 4,1 sampai 4,3% per tahun. So artinya memang kalau kita pegang dolar setiap tahun ya memang naiknya sekitar 4%-an, 4 sampai 4,5% ya per tahun. Apalagi untuk mungkin mereka yang punya kebutuhan, iya, usaha atau mungkin masih punya anak yang sekolah di luar negeri dan lain sebagainya, mau nggak mau itu ya memang kebutuhan ya yang bisa dipakai gitu. Oke, selain tadi emas yang sebelumnya mungkin tidak dianggap sebagai produk investasi, tapi karena melihat sekarang sepertinya semakin menarik ya, orang beralih ke sana. Akbar juga mengaminkan itu. Kemudian kedua tadi dolar, sepertinya juga boleh dikatakan kita masih bisa melihat dari track record sebelumnya untuk kita bisa pegang dolar. Selain itu apa lagi sih Bar yang kita bisa jadikan saran selain investasi? Itu kan yang dalam arti kata gini, jangka pendek itu potensinya, jangka pendek ya kita bicara ya, 6 bulan sampai setahun, potensi naik dibandingkan turunnya persentasenya lebih besar kenaik daripada turun. Itu kan yang banyak diinginkan oleh banyak orang. Tapi kita bicara masalah investasi, berarti tadi jangka panjang kan, di atas tahun, di atas 2 tahun, di atas 3 tahun. Nah, barulah kita bicara ke produk-produk yang memang real produk-produk investasi. Seperti contohnya saham ya. Saham kan sekarang turunnya udah cukup dalam ya. Benar. Adrian juga pemain juga kan. Waduh, di April sempat 5.500 ya HSG, sekarang di 4.300-an. Kita pun masih melihat aiming ke 4.100, 4.000, bahkan 4.000 ya. Bahkan saya sendiri masih melihat di angka 3.800 sebenarnya. Jadi potensinya. Karena kenapa? Tadi kalau misalnya The Fed naikkan suku bunga, dolar menguat, artinya kondisi di Amerika bagus, investor asing keluar, pada balik ke sana ya, dana-dananya, uangnya, kemudian apakah kekuatan yang menjual saham ini bisa di counter dengan kekuatan investor internal, BUMN dan emiten yang membeli saham, buyback saham itu seberapa kuat nih? Gitu kan? Karena kan kita sempat bocor 1,1 triliun per hari. Nah itu dia. Artinya apa? Artinya siap-siap masuk ke saham. Nah kalau nggak mengerti saham, berarti kita punya produk reksadana saham, ya kan? Nah jadi untuk investor yang istilahnya regular investment yang kita rutin lah setiap bulan mungkin 200.000, 500.000 itu udah boleh mulai mencicil masuk ke reksadana saham gitu. Betul, dan bisa hubungin mungkin bank-bank yang bekerja sama ya dengan manajer investasi setempat ya. Udah banyak kan sekarang supermarket reksadana kan. Nah itu tadi saham dengan produk turunannya reksadana saham. Kemudian properti jangan lupa saat ini kan stagnan ya. Bahkan kalau misalnya The Fed naikin suku bunga dan kemudian diikuti oleh Bank Indonesia menaikkan suku bunga, ya mau nggak mau nih pasti ngikut ya. Delaynya biasanya 6 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan misalnya, otomatis penjualan propertinya akan stagnan bahkan cenderung turun. Siapa tahu banyak orang yang BU kan, mereka punya bisnis, mereka punya masalah, lagi butuh uang segala macam, kesempatan kita bisa beli properti di harga yang murah. Termasuk juga mungkin kita bisa agak sedikit nge-press nih ke developernya untuk memberikan diskon tambahan. Ketimbang dia nggak laku, dia nggak jualan ya kan? Exactly. Itu yang sering terjadi ya. Banyak sekali kondisi di mana agak sulit penjualannya gitu kan. Nah, para investor ya, masyarakat yang memang punya cukup dana, makanya waktu talk show sebelumnya di Net TV saya juga katakan kan, apa sih yang harus dipersiapkan? Waktu itu saya bilang cash. Cash is the king. Karena kenapa? Pada saat you have the cash, pada saat market turun, saham turun, obligasi turun, properti turun, bahkan kalau perlu orang butuh uang dia jual mobil, you can buy it gitu ya. Kita bisa beli dengan harga mungkin diskon 50% gitu kan. Contoh gitu. Seperti waktu pas kejadian di misal 98 lah ya, di mana semua orang itu kan wah banyak yang khawatir. Padahal sebenarnya setelah krisis itu selalu akan ada satu berkah yang luar biasa. Tapi ya masuknya setelah krisis. Jangan sebelum krisis kita masuk terus kemudian kita takut
pada saat sudah hancur-hancuran, kemudian kita baru kaburnya di situ. Jangan sepertinya ya. Dan hebatnya lagi Indonesia ini kan satu market yang kita besar ya. Jadi kalau misalnya kita sampai masuk pada saat bottom atau mendekati bottom ya, atau pada saat dia sudah mulai masuk kurvanya naik, itu sebenarnya waiting period kita nunggunya hanya 6 bulan sampai setahun kok. Gitu. Jadi buat para investor yang memang pengen berani uji nyali ya, tapi ini kita mesti lihat dulu profil risikonya mereka. Invest pada saat dia lagi jatuh, gitu kan. Ya bertahanlah 6 bulan liburan dulu sampai setahun, tapi begitu kita kembali setahun udah returnnya udah 100%. Betul. Mereka lagi turun nih, cuman kadang mencari yang pas tahu abis dari bottom naik ke atasnya ini, tiba-tiba lagi begini, tipuan, turun lagi gitu. Tentunya memang perlu kecermatan, kemudian juga terus mengamati lah perkembangan ekonomi politik yang ada di dalam negeri kita. Bar, ini saya juga ada dapat ini nih pertanyaan nih dari teman saya langsung. Dia sudah berinvestasi ke sebuah produk gitu, tapi sepertinya produknya itu dia beli ini tanah, beli kafling di satu daerah. Dia nggak sebutkan ini di mana, tapi ternyata setelah 5 tahun ini yang sebelumnya kita ketahui, wah biasanya kalau tanah gitu atau properti kan cenderung naik, harganya stagnan tuh Bar. Kira-kira saran dari Akbar nih terhadap teman-teman yang seperti ini, apa dia diamin aja berharap mungkin ada durian runtuh ntar besok naik, atau sebaiknya apa? Switch mungkin? Kalau tanah memang gini, kalau tanah kita sebaiknya kalau memang dia non produktif atau tidak terlalu berkembang, itu memang sebaiknya kita switching ya. Switching dalam arti kata bisa kita jual, kita pindahkan ke investasi yang lain atau tanah lagi di tempat lain. Tapi kan dalam kondisi kita harus lihat dulu marketnya bagus apa tidak. Kalau seperti sekarang kan semuanya ini kan cenderung ke posisinya semua selling ya, gitu. Jadi semuanya over gitu kalau di saham. Jadi yang ngebitnya sedikit nih. Secara otomatis dalam posisi seperti sekarang kita harus tunggu dulu sampai kondisinya lebih kondusif, baru kita jual tanah tersebut, switching ke investment lain atau ke tanah di lokasi yang lain yang memang lebih prospektif dibandingkan tempat yang sekarang misalnya. Gitu. Atau juga mungkin ke produk lain. Produk gitu lain, ya. betul. Nggak harus di properti juga. Gitu kan. Betul. Kalaupun kita mau switching kita jual sulit ya, mungkin bisa juga dengan cara tanah kita sekolahkan misalnya gitu kan, kita pinjam ke bank, memang kena bunga sih gitu ya, tapi kan ada kenaikan dari tanahnya, uangnya baru kita invest tempat lain, itu kita sebut dengan leverage kan. Iya, dan kita pokoknya make sure aja bunganya tersebut tuh bisa dibayarkan dari investasi yang kita masuk nih yang berikutnya ini gitu ya cicilannya, kan. Cicilannya. Bar, terakhir Bar, mungkin ini bisa menjadi inspirasi kita semua nih, karena ini contoh kasus aja. Orang punya gaji misalnya di kisaran 5 juta. Ya. Kebutuhan hidupnya dia katakanlah sekitar 3 juta deh. Dia masih punya ada 2 juta setiap bulan yang bisa dialokasikan. Usia kurang lebih ini ada di kisaran antara 30-an sampai 35 tahunan nih. Kira-kira di situasi saat ini, saran Akbar pengalokasiannya kemana nih? Kalau dia sisa uang tinggal 2 juta, ini kita bicara provide dia financial check-up-nya sudah sehat ya. Jadi dia sudah punya utang deh. Nggak punya utang, emergency fund-nya sudah terpenuhi, asuransi terpenuhi. Berarti 2 juta ini kita bisa, kalau yang paling simpel tadi kan reksadana. Karena reksadana dengan pecahan hanya 100.000, 250.000, kita udah bisa berinvestasi di dalamnya. Betul. Kemudian kalaupun kita mau beli properti, kita hanya bisa beli properti kalau penghasilan 5 juta, cicilannya hanya 30%, which is 1,5 juta cicilannya. Jadi kalau 1,5 juta itu kita hanya bisa dapat properti di kisaran harga 300 jutaan, 250 sampai 300 juta, which is kita paling mungkin bisa beli Rusunami misalnya gitu ya. Jadi 2 itu sih saya rasa yang terjangkau di luar dari emas dan dolar tadi. Bar, terima kasih sekali atas bincang-bincangnya. Sayang sekali waktunya terbatas, tapi mudah-mudahan bincang-bincang kita pagi hari ini bisa sedikit banyak mencerahkan Anda semua yang mungkin selama ini, saya kayaknya lebih baik nggak berinvestasi dulu. Sebaiknya jangan juga demikian, karena berinvestasi sebenarnya setiap saat. Karena menabung itu kan nggak akan membuat kita bisa lebih sejahtera. Setuju ya Bar ya? Betul sekali. Dan banyak orang ini yang gagal dalam hidupnya karena sebenarnya kurang memiliki perencanaan yang matang. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat kita untuk menata keuangan kita mulai sejak dini. Dan informasi yang menarik lainnya juga akan hadir sesaat lagi. Jadi Anda jangan kemana-mana, Indonesia Morning Show akan segera kembali.